Kira-kira buat orang yang kena penyakit batu empedu, ini bagusnya teknik memasak seperti apa nih? Nah, karena ini pertanyaan yang sangat bagus teman-teman semuanya, makanya aku harus jawab pakai video dan aku memang nggak pernah ngebahas ini teman-teman. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, bicara soal kita metode memasak, kalau boleh saya kasih saran teman-teman semuanya, paling bagus itu memang rebus-rebusan. Kalau saran dari dokter dan ahli gizi saya waktu saya dulu di rumah sakit teman-teman semuanya. Yang kedua adalah dipanggang. Nah ini penting nih teman-teman nih. Memanggang sama sama membakar ini berbeda. Kalau membakar itu nanti akan ada efek karsiogenik dan itu nanti juga bahaya juga di si empedu kita teman-teman semuanya. Jadi bagusnya adalah dipanggang. Dipanggang itu gimana jelasinnya ya? Dipanggang itu misalnya Anda punya teflon atau penggorengan. Nah itu nggak usah dikasih minyak, langsung dinyalain aja tapi apinya kecil. Ya resikonya kalau apinya terlalu besar nanti kayak saya kemarin teflonnya gosong teman-teman semuanya. Saya kemarin begitu. Terus yang paling buruk jelas adalah digoreng. Tapi pun kalau memang terpaksa Anda harus menggoreng, boleh saja kata dokter saya. Yang penting satu kali menggorengnya. Minyaknya satu kali aja. Jadi jangan sampai hitam seperti oli ya. Nanti si minyaknya itu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya kukus ya. Kukus juga bagus. Jadi kukus atau dipepes ya kalau orang Sunda bilang ya. Itu juga bagus teman-teman semuanya. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih paling teknik memasak ya kan? Kukus, memanggang, menggoreng, ya kan? Membakar. Nah, tapi yang jelas yang tadi yang paling bagus adalah dikukus dan dipanggang teman-teman semuanya. Nah, cuman ini jujur-jujuran nih teman-teman nih. Nggak semua orang itu siap dan merasa nyaman untuk makan makanan seperti itu. Karena saya pribadi aja dulu udah pernah coba juga. Ya terus terang saya nggak kuat banget kalau cuman direbus, dikukus gitu teman-teman. Karena kan pasti rasanya aneh dan nggak enak. Khususnya buat yang belum terbiasa ya teman-teman semuanya. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, sekali lagi kalau Anda mau variasikan dengan cara ada digoreng, ya boleh-boleh saja. Tapi tadi yang penting satu kali penggorengan. Kurang lebih seperti itu ya buat Kak Anik Khotimah tiga ya. Yang dua main kesatunya mana nih? Baru yang ketiga doang nih yang lapor nih. Nah, teman-teman semuanya, karena sekali lagi kalau kita nggak jaga pola makan, nanti ujung-ujungnya Anda nanti bisa peradangan atau mohon maaf ada penyumbatan di saluran kantong empedunya. Ya kalau udah kayak gitu nanti ujung-ujungnya bisa disuruh operasi teman-teman. Dan kalau udah disuruh operasi ya sudah. Anda mau nggak mau harus operasi atau kayak saya dulu menggunakan solusi lain. Untungnya saya pribadi dulu ketemu solusi yaitu teman saya yang sama ngalamin seperti saya ikutin caranya dia yaitu saya konsumsi herbal khusus dari Tiongkok dan alhamdulillah teman-teman sampai sekarang udah nggak pernah kambuh tapi tetap sekali lagi saya jaga dalam sistem saya memasak ya saya jaga dalam sistem saya makan gorengannya gimana dan saya jaga dengan olahraga. Ini saya sekarang juga mau olahraga nih teman-teman nih, treadmill ya. Setiap hari pasti selalu lari dan angkat beban. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua.